Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 8 Sirek 3A akan mempresentasikan tugas yaitu mengenai value chain analysis. Kelompok kami terdiri dari Anissa Gustiara, Anitya Tatawidianti, Hidayatullah, dan saya sendiri Muhammad Reza Patlevi. Lanjut ke tengah. Zoom out. Oke. Value chain analysis adalah sebuah analisis yang digunakan perusahaan untuk menilai kekurangan dan keunggulan kompetitif dengan memperhatikan aspek di dalam sistem, yaitu fokus kegiatan, langkah-langkah strategi, rantai nilai eksternal, serta sistem informasi dan hubungannya dengan rantai nilai. Kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu fokus kegiatan. Dalam analisis ini, kegiatan dalam perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan primer dan kegiatan dukungan atau sekunder. Yang pertama, kegiatan primer. Kegiatan primer terdiri dari inbound logistik atau logistik masuk, yaitu sebuah proses yang terkait dengan menerima, menyimpan, dan mendistribusikan input internal. Selanjutnya yaitu kegiatan pengerjaan, yaitu kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output yang akan dijual kepada pelanggan. Yang ketiga, logistik keluar, yaitu kegiatan yang memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Yang keempat, yaitu kegiatan pemasaran dan penjualan. Kegiatan pemasaran penjualan adalah proses membujuk pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Yang terakhir dari kegiatan primer adalah servis atau layanan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai dari produk kepada pelanggan setelah membeli produk tersebut. Yang kedua ada kegiatan sekunder atau kegiatan dukungan. Kegiatan dukungan ini yaitu kegiatan yang mendukung kegiatan utama, yaitu terdiri dari satu, pemerolehan, yaitu kegiatan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam beroperasi. Yang kedua, kegiatan manajemen sumber daya manusia, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, dan mempertahankan para karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga, kegiatan pengembangan teknologi, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dana, pengelolaan informasi, serta melindungi basis pengetahuan perusahaan. Yang terakhir adalah kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur, yaitu kegiatan yang mendukung sistem dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasi sehari-hari seperti akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen. Selanjutnya adalah aspek yang kedua, yaitu aspek langkah-langkah strategis yang akan dijelaskan oleh Hidayatullah. Kepada Hidayat, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari value chain analysis. Di sini terdapat ada dua pendekatan berbeda tentang cara melakukan analisis yang bergantung pada jenis keunggulan dan keunggulan kompetitif yang ingin dibuat perusahaan atau diferensiasi. Yang pertama itu ada diferensiasi. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi kegiatan penciptaan nilai pelanggan. Yang kedua itu mengevaluasi strategi diferensiasi untuk meningkatkan nilai pelanggan. Tiga, mengidentifikasi diferensiasi terbaik yang berkelanjutan. Untuk yang pendekatan kedua yaitu menggunakan keuntungan biaya, yang dimana pertama itu identifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung perusahaan. Di sini maksudnya semua kegiatan mulai dari menerima dan menyimpan bahan untuk pemasaran, penjualan, dan pendukung purna jual yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa harus diidentifikasi secara jelas dan dipisahkan satu sama lain.
Langkah kedua yaitu tetapkan kepentingan relatif dari setiap aktivitas dalam total biaya produk. Metode activity based costing digunakan untuk menghitung biaya untuk setiap proses. Kegiatan yang merupakan sumber utama biaya atau dilakukan secara tidak efisien harus ditangani terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada langkah ketiga, mengidentifikasi biaya-biaya untuk setiap kegiatan. Biaya untuk kegiatan padat karya akan didorong oleh jam kerja, kecepatan kerja, tingkat upah, dan lain-lain. Kegiatan yang berbeda akan memiliki pengendali biaya yang berbeda. Yang keempat itu ada identifikasi hubungan antar aktivitas. Maksudnya, pengurangan biaya dalam satu kegiatan dapat menyebabkan pengurangan biaya lebih lanjut dalam kegiatan selanjutnya. Misalnya, lebih sedikit komponen dalam desain produk dapat menyebabkan bagian yang kurang, rusak, dan biaya layanan yang lebih rendah. Yang kelima itu ada mengidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya. Ketika perusahaan mengetahui kegiatan yang tidak efisien dan penggerak biaya, ia dapat merencanakan bagaimana memperbaikinya. Tingkat upah yang terlalu tinggi dapat ditangani dengan meningkatkan kecepatan produksi, pekerjaan outsourcing ke negara-negara upah rendah, atau menginstal lebih banyak proses otomatis. Baiklah, untuk selanjutnya itu rantai nilai eksternal yang akan dijelaskan oleh Anissa Gustiara. Baik, selanjutnya adalah rantai nilai eksternal, rantai nilai industri atau sistem nilai. Memberikan gambaran skematis dari sistem nilai industri. Secara khusus, ini menekankan peran kunci yang dimainkan informasi di seluruh rantai. Kinerja keseluruhan industri dalam hal kemampuannya untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya, terutama bergantung pada seberapa baik informasi permintaan dan penawaran dicocokkan di semua tahap oleh pelaku industri. Jika informasi buruk, itu berarti bahwa sumber daya tersebut terbuang percuma atau digunakan secara tidak efisien, biaya meningkat dan tanpa peningkatan pendapatan, profitabilitas keseluruhan menurun. Adapun rantai nilai eksternal yaitu satu, nilai dan permintaan informasi. Seorang pengecer menambah nilai kepada pelanggan terutama melalui berbagai barang yang ditawarkan dan akses ke mereka, dan menambah nilai kepada pemasok dengan menyediakan akses pelanggan, berbagi biaya stok, dan administrasi transaksi bernilai rendah. Saat menilai perubahan pada rantai, itu berarti bahwa nilai baru dapat ditambahkan atau nilai tambah dan biaya yang ada akan didistribusikan kembali, atau biaya penambahan nilai yang sama dapat dikurangi sehingga memungkinkan penurunan harga dan peningkatan laba. Selanjutnya, informasi biaya dan pasokan. Jika sebuah organisasi dapat menyesuaikan pasokan sumber daya dengan total permintaan untuk produk dan jasanya secara tepat setiap saat, kinerja dapat dioptimalkan dan efisiensi dimaksimalkan. Atau jika unit bisnis beroperasi pada jarak tertentu dari konsumen akhir dan pemasok utama, akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi permintaan dan penawaran yang akurat. Diharapkan organisasi memiliki bisnis komponen yang berbeda, sehingga rantai nilai industri yang sama dapat memanfaatkan informasi gabungan untuk mengungguli yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anitya Tata Widianti. Oke, baiklah. Materi terakhir itu adalah sistem informasi dan rantai nilai. Seperti yang kita tahu itu, pengertian dari sistem informasi itu adalah kombinasi dari infrastruktur software dan hardware dan perdagangan pribadi yang diatur untuk memfasilitasi koordinasi pengendalian, perencanaan, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi sering dikaitkan dengan manajemen bisnis. Bisa kita lihat dari pengertian sistem informasi manajemen itu sendiri, yaitu sistem perancangan
bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Manajemen bisnis berperan penting dalam teknologi dan sistem informasi, karena keduanya itu memberikan nilai ekonomi nyata bagi suatu bisnis perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, rantai nilai itu merupakan pendekatan sistematis untuk memeriksa perkembangan keunggulan kompetitif. Ini merupakan alat untuk mengidentifikasi berbagai cara untuk menciptakan nilai pelanggan. Di sini bisa kita lihat ada 4 poin. Yang pertama itu ada pemasok atau supply, selanjutnya ada konversi, terus produk dan layanan logistik, dan konsumsi. Di sini jelas kinerja bisnis itu tergantung pada proses yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Transaksi bisnis normal seperti faktur, pesanan, pembayaran, dan lain-lain itu dapat ditangani oleh perusahaan dengan sebagian besar pelanggan dan pemasoknya hanya dengan koneksi melalui internet. Ini telah terjadi di sebagian besar industri, tidak hanya meningkatkan ekonomi pemrosesan transaksi, tetapi juga memungkinkan seluruh rantai untuk merespons secara lebih efektif terhadap permintaan waktu nyata dan perubahan pasokan, asalkan informasi transaksi tersebut dapat dibagikan. Mungkin itu saja, bisa kembali ke moderator. Baiklah, itu saja penjelasan presentasi tentang value chain analysis dari kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.